Bertemu lagi dengan saya Ronia Apriani dari program studi kimia dengan NIM 18130810009. Pada video kali ini kita akan membahas tentang tes awal praktikum penentuan kadar protein dalam albumin telur melalui metode Lowry. Kita langsung saja ke soal nomor 1. Jelaskan tujuan percobaan penentuan protein secara Lowry. Jawabannya, untuk menentukan kadar protein suatu bahan makanan dengan menggunakan metode Lowry. Soal nomor 2, jelaskan prinsip kerja penentuan protein secara Lowry. Jawabannya, prinsip kerja penentuan protein secara Lowry yaitu menggunakan spektroskopi sinar tampak yang didasarkan pada pengukuran serapan sinar monokromatis oleh suatu lajur larutan berwarna pada panjang gelombang spesifik dengan menggunakan monokromator prisma atau kisi difraksi dengan detektor fototube. Soal nomor 3, apa fungsi reagen A dan reagen B dalam percobaan ini? Mengapa harus reagen A dan reagen B perlu dicampur sehingga menghasilkan reagen C? Jawabannya, karena reagen A dibuat dari Na2CO3 2% dalam larutan NaOH 0,1 normal dan reagen B dibuat dari CuSO4 5H2O 0,5% dalam 1% larutan Na tartarat. Kedua reagen ini dicampur agar menghasilkan reagen biuret, yaitu reagen C. Fungsi dari reagen A dan reagen B yaitu untuk membuat larutan menjadi basah. Dalam praktikum ini, setelah ditambah reagen biuret, terjadi perubahan warna larutan menjadi bening kebiruan. Hal ini disebabkan karena terbentuknya Cu2+ dengan asam amino pada larutan albumin. Soal nomor 4, apa fungsi reagen E? Reagen E atau reagen Folin Siokalteu berfungsi untuk mendeteksi residu protein atau tirosin karena kandungan fenolik dalam residu tirosin yang mampu mereduksi reagen fosfotungstat dan fosfomolibdat menjadi tungstat dan molibdenum yang berwarna biru. Reagen fosfotungstat dan fosfomolibdat ini merupakan konstituen utama dari reagen Folin Siokalteu. Hasil reduksi ini menunjukkan puncak absorpsi yang lebar pada daerah merah dari spektrum sinar tampak. Soal nomor 5, jelaskan langkah kerja percobaan penentuan kadar protein secara metode Lowry. Jawabannya, langkah kerja percobaan penentuan kadar protein secara metode Lowry adalah sebagai berikut. Yang pertama, reagen biuret dibuat dengan mencampurkan reagen A sebanyak 50 ml dan reagen B sebanyak 1 ml. Kemudian, larutan albumin telur dibuat dengan melarutkan 10 ml albumin telur ke dalam 90 ml Aquades. 10 ml dari campuran ini diencerkan lagi sebanyak 10 kali sehingga terjadi pengenceran menjadi 100 kali. Kemudian, larutan protein standar atau BSA dicampur dengan air hingga volumenya menjadi 1,0 ml. Hal yang sama juga dilakukan pada larutan sampel atau larutan albumin. Kemudian yang keempat, sebanyak 5 ml reagen biuret dimasukkan ke dalam masing-masing tabung yang berisi larutan standar dan sampel. Kemudian campuran ini diinkubasi selama 10 menit pada suhu kamar. Sebanyak 0,5 ml reagen fenol atau fenolik Siokalteu ditambahkan ke dalam masing-masing tabung reaksi kemudian dikocok. Tabung-tabung ini diinkubasi selama 30 menit pada suhu kamar. Waktu inkubasi dimulai setelah penambahan reagen fenolik Siokalteu ke dalam tabung terakhir. Absorbansi dari masing-masing larutan tersebut diukur dengan spektronik 20+ dengan panjang gelombang 700 nanometer. Soal nomor 6, mengapa terjadi perubahan warna pada penambahan reagen pada protein? Jelaskan mengapa demikian. Jawabannya, pembentukan warna disebabkan karena adanya kompleks ion Cu2+ protein akan terbentuk sebagaimana metode biuret, yang dalam suasana alkalis, Cu2 akan tereduksi menjadi Cu1. Ion Cu+ kemudian akan mereduksi reagen Folin Siokalteu kompleks fosfomolibdat fosfotungstat menghasilkan hetero polimolibdenum biru akibat reaksi oksidasi gugus aromatik atau rantai samping asam amino terkatalisis Cu yang memberikan warna biru intensif yang dapat dideteksi. Soal nomor 7,
Sebutkan zat-zat apa yang dapat menghambat pengukuran kadar protein secara Lowry. Jawabannya, zat-zat yang dapat menghambat pengukuran kadar protein secara Lowry yaitu buffer, asam nukleat, gula dan karbohidrat, deterjen, gliserol, trisin, EDTA, tris, senyawa-senyawa kalium, sulfidril, disulfida, fenolat, guanin, santin, magnesium, dan kalsium. Soal nomor 8. Hukum Lambert-Beer merupakan gabungan dari hukum Lambert dan hukum Beer. Jelaskan perbedaan kedua hukum itu. Jawabannya adalah, menurut hukum Lambert, serapan berbanding lurus terhadap ketebalan sel yang disinari. Dengan bertambahnya sel, maka serapan akan bertambah. Sedangkan menurut Beer, yang berlaku untuk radiasi monokromatis dalam larutan yang sangat encer, serapan berbanding lurus dengan konsentrasi. Jadi, perbedaan kedua hukum tersebut ialah pada hukum Lambert, serapan berbanding lurus terhadap ketebalan sel, sedangkan menurut hukum Beer, serapan berbanding lurus dengan konsentrasi. Soal nomor 9. Reagen biuret dibuat dengan mencampurkan reagen A sebanyak 50 ml dan reagen B sebanyak 1 ml. Jelaskan 1. Mengapa larutan ini dibuat secara fresh. 2. Mengapa perbandingannya 50A berbanding 1B. Jawabannya, larutan dibuat secara fresh bertujuan agar hasil yang didapatkan akurat dan sesuai, yaitu dengan pembentukan kompleks CU protein berlangsung sempurna sehingga dapat mereduksi fosfotungstat dan fosfomolibdat dalam reagen Volin Siocalte dengan sempurna. Larutan tidak terkontaminasi serta menghindari reaksi oksidasi dan reduksi. Sedangkan perbandingannya 50A berbanding 1B, yaitu agar tembaga 2 dapat mempercepat dalam pembentukan kompleks dengan ikatan peptida. Setelah kompleks ini terbentuk, larutan berubah dari warna biru menjadi warna ungu. Semakin dalam warna ungu, semakin banyak kompleks peptida tembaga yang terbentuk. Soal nomor 10. Larutan albumin telur dibuat dengan melarutkan 10 ml albumin telur ke dalam 90 ml Aquades. 10 ml dari campuran ini diencerkan lagi sebanyak 10 kali atau pengenceran menjadi 100 kali. Apa tujuan pengenceran ini? Jawabannya, pengenceran dilakukan untuk memperkecil konsentrasi sampel agar absorbansi berada di wilayah absorban yang optimal. Artinya, mengikuti hukum Lambert-Beer dengan bagus. Range dari ketelitian suatu alat yaitu absorbansi dari 0,2 sampai 0,8, sehingga sampel yang akan diukur akan mempunyai absorbansi di antara kurva kalibrasi, sehingga konsentrasi protein yang terkandung dapat diketahui. Soal nomor 11. Larutan protein standar atau BSA dicampur dengan air hingga volumenya menjadi 1,0 ml. Hal yang sama juga dilakukan pada larutan sampel atau larutan albumin. Apa perbedaan albumin telur dengan BSA? Jawabannya, larutan protein standar atau BSA adalah larutan standar, di mana larutan standar merupakan larutan yang sudah diketahui nilai konsentrasinya. Larutan ini diperlukan untuk menghitung nilai konsentrasi sampel protein yang diukur menggunakan persamaan garis dari larutan standar yang diperoleh. Larutan standar yang diperoleh protein albumin yang berasal dari sapi, yang merupakan salah satu protein sederhana yang berbentuk globular. Sedangkan larutan sampel atau larutan albumin adalah kelas protein yang larut dalam udara yang ditemukan dalam putih telur, dan pada praktikum ini digunakan sebagai sampel untuk menentukan kadar protein. Soal nomor 12. Tujuan langkah ini sebanyak 5 ml reagen biuret dimasukkan ke dalam masing-masing tabung yang berisi larutan standar dan sampel. Kemudian campuran ini diinkubasi selama 10 menit pada suhu kamar. Jawabannya, tujuan dari proses inkubasi ini adalah untuk memberikan waktu reaksi antara reagen biuret dan ikatan peptida, sehingga reaksi berlangsung sempurna dan tidak terjadi penggumpalan pada larutan protein. Soal nomor 13, apa tujuan langkah ini? Sebanyak 0, ml reagen fenol atau fenolik Siocalte ditambahkan ke dalam masing-masing tabung reaksi kemudian dikocok. Tabung-tabung ini diinkubasi selama 30 menit pada suhu kamar. Waktu inkubasi dimulai setelah penambahan reagen fenolik Siocalte ke dalam tabung terakhir. Jawabannya, tujuan proses inkubasi ini adalah untuk memaksimalkan reaksi yang terjadi dalam larutan.
Soal nomor 14, absorbansi dari masing-masing larutan tersebut diukur dengan spektronik 20 plus dengan panjang gelombang 700 nanometer. Mengapa absorbansi diukur pada panjang gelombang 700 nanometer? Jawabannya adalah pada spektrosinar tampak seperti spektronik 20 plus ini menggunakan lampu tungsten atau lampu wolfram sebagai sumber cahayanya, sehingga digunakan panjang gelombang yang tinggi, yaitu 700 nanometer, agar data yang diperoleh semakin akurat dan kesalahan yang muncul makin kecil. Selain itu, hasil reduksi fosfotungstat dan fosfomolibdat menghasilkan tungstat dan molibdenum yang berwarna biru dan menunjukkan puncak absorpsi yang melebar pada daerah sinar tampak dengan panjang gelombang 600 sampai 800 nanometer. Karena alasan tersebut, absorbansi diukur pada panjang gelombang 700 nanometer. Soal nomor 15. Apa perbedaan prinsip antara penentuan protein secara kedal dengan metode Lowry? Jawabannya, prinsip kerja dari metode kedal adalah protein dan komponen organik dalam sampel didestruksi dengan menggunakan asam sulfat dan katalis. Hasil destruksi dinetralkan dengan menggunakan larutan alkali dan melalui destilasi, serta untuk penetapan nitrogen total pada asam amino, protein dan senyawa yang mengandung nitrogen. Sedangkan prinsip kerja metode Lowry memanfaatkan ikatan peptida yang bereaksi dengan CU menggunakan reagen Follin-Shiokalte yang dapat mendeteksi residu tirosin, yakni dalam protein. Karena kandungan fenolik dalam residu tersebut mampu mereduksi fosfotungstat dan fosfomolibdat yang merupakan konstituen utama reagen Follin-Shiokalte menjadi tungsten dan molibdenum yang berwarna biru. Jadi sekian video untuk PPT tes awal metode Lowry pada penentuan kadar protein, dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.